Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Gimana kabar kalian? Sehat, dan harus semangat. Karena di hari ini, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film paling bersejarah. Mungkin video ini melenceng dari tema utama channel yang biasanya gue membahas film-film horor. Tapi sesekali nggak apa-apa ya. Bukan apa-apa karena Mimin rekomen buat kalian untuk nonton filmnya secara utuh. Film ini sedang populer di Malaysia. Pada saat ini konon katanya sudah menembus 4 juta penonton. 4 juta Biasanya penonton, sudah kalau 6 juta film lokal ya. sudah bisa menembus lebih dari 2 juta penonton, bisa dikatakan film tersebut lebih dari sekedar menarik, tapi memang layak untuk ditonton. Film yang bertajuk Mat Kilau disutradarai Samsul Yusof dan dibintangi aktor dan aktris top Malaysia seperti Adi Putra, Jarina Jainuddin. Film ini juga menggait salah satu aktor dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Kang Yayan Ruhian. Yang kita tahu Kang Yayan sudah terbiasa melakoni film-film laga. Jujur gue pribadi yang nonton filmnya merasa teriris, tersayat-sayat hati dan jiwa ini. Menceritakan perjuangan rakyat Melayu yang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya yang dijajah oleh bangsa Eropa pada saat itu. Sebagus apa dan semenarik apa filmnya? Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Teman-teman, kali ini saya tertarik untuk mereaksi sebuah film yang lagi hits, atau film ini dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa di Malaysia. Wow, karena sudah ditonton di atas 4 juta penonton, dan bahkan dari salah satu artikel yang saya temukan, film ini sudah menyentuh angka 6 juta penonton dan sudah meraup keuntungan yang bermiliar-miliaran ya. Dan kemudian kalau di Indonesia sudah ditayangkan sejak tanggal 31 Agustus 2022. Namun berbeda dengan di Malaysia, film ini begitu diminati, begitu ramai, tetapi di Indonesia ya mungkin dia harus bersaing dengan film Pengabdi Setan dan film-film top lainnya, sehingga di Indonesia masih belum terlalu populer atau belum terlalu diminati dan boleh dikatakan sepi ya. Nah, seperti apa film Mat Kilau ini? Saya akan reaksi review film, dan kebetulan ada salah satu channel yang sudah mereview film Mat Kilau ini, dan saya akan mereaksinya teman-teman, tetapi tidak secara keseluruhan. Nanti teman-teman bisa melihat secara keseluruhan di channel aslinya di AF Horror ya. Dan saya juga tidak menyarankan teman-teman untuk melihat atau menonton film Mat Kilau ini hanya melalui review film ya. Silakan untuk mendapatkan informasi secara utuh, mendapatkan gambaran yang lebih menggigit, yang lebih utuh, lebih lengkap, itu kita memang harus nonton secara full di bioskop Indonesia ya. Karena berbeda nonton review film dengan nonton video film aslinya, itu jelas berbeda ya. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi teman-teman, mari kita sama-sama mereaksi review film berikut ini. Cerita dimulai di sebuah pedesaan Kuala Tembeling, Pahang, tahun 1890. Orang-orang Malaysia sama seperti orang desa di Indonesia pada umumnya. Itulah kenapa antara Malaysia dan Indonesia dikatakan saudara serumpun yang hidup di atas luasnya hamparan tanah Melayu. Dari kejauhan, mereka melihat ada segerombolan pasukan dengan senjata lengkap datang menghampiri dan tiba-tiba langsung menodongkan senjata ke arah warga. Mereka dipaksa dikumpulkan hanya untuk mendengarkan pidato dari Kapten Inggris, yaitu Sayer. Sayer merasa geram kepada warga Melayu yang selalu melawan perintah darinya. Sayer didampingi jawara tertangguhnya, yaitu Toga. Dengan lantang Sayer mengatakan, jadilah warga seperti seekor kerbau. Kerbau bisa hidup karena mematuhi tuannya. Tanah Melayu kini sudah dikuasai Inggris. Jadi sudah sepatutnya warga Melayu tunduk dan patuh dari setiap aturan pemerintahan Inggris. Pasukan Inggris sedang mencari pemberontak karena di antara warga di sana ada 3 orang yang diduga menjadi pemberontak. Dia adalah Mamat, Lajim, dan Seman. Namun mereka tidak ada yang mengaku, membuat Toga menjadi murka dan harus menggunakan kekerasan. Ketegangan terjadi hingga harus memakan korban. Tak ingin ada korban selanjutnya, akhirnya Mamat, Lajim, dan Seman pun menyerahkan diri. Wanita tua yang masih terjatuh melihat suaminya kini tewas. Dia yang sudah tak kuat lagi menahan derita dari kejamnya perlakuan penjajahan Inggris. Dengan nada suara teriakan tersiksa sembari menunjuk ke langit. Merinding ya dengar suaranya.
Ditembak. Kekejaman tentara Inggris tak hanya sampai di situ saja. Mereka lalu bantai semua warga desa. Kasihan anak kecil juga ditembak ya. Film berpindah kepada seorang pria berlari di tengah hutan, dikejar oleh orang-orang bertopeng. Mat Dia Kilau ini adalah ya. Mat Kilau, tokoh utama dalam film. Saat itu mereka sedang melakukan sebuah latihan militer bersama Awang yang kini bertarung dengan Mat Kilau. Di lain sisi, Datuk Raja Haji Muhammad membuat 3 surat untuk dikirimkan kepada para datuk lainnya tentang keresahannya dari perlakuan para penjajah Inggris yang semakin hari kini semakin merajalela menindas kepada rakyat Pahang. Tok Gajah sebagai guru ilmu bela diri menghampiri keempat muridnya. Mereka adalah Mat Kilau, Awang, Wahid, dan Yasin. Sebagai guru, Tok Gajah tak hanya memberikan ilmu bela diri saja, tapi ia juga menanamkan ilmu agama yang kuat di dalam diri keempat muridnya. Ilmu bela diri yang diberikan bukan dipakai untuk kesombongan atau kekerasan, tapi lebih kepada untuk mengingatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah yang akan membakar api semangat juang mereka. Karena pada dasarnya ilmu bela diri jika tidak digunakan semata-mata untuk ibadah kepada Allah hanya akan menjadi sia-sia. Tok Gajah juga mengutip salah satu surat dari Al-Quran. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Tok Gajah menegaskan kepada mereka, jaga agamamu dan jadilah orang bersabar, karena itu adalah kuncinya. Di kamp kerja paksa di mana Mamat, Lajim, dan Seman dibawa dan disiksa di sana. Sementara itu di istana pemerintahan Inggris, Kapten Sayer melaporkan kepada Residen J.P. Roger soal rencana mereka yang akan memperluas jajahan di tanah Melayu. Sayer melaporkan sejauh ini semua sesuai dengan rencana, apalagi pekerjaannya dibantu oleh jawara lokal yaitu Guram dan Toga. Dari sini diketahui kalau Toga berasal dari Pulau Kalimantan. Pada suatu hari diadakanlah pertemuan antara para datuk dari berbagai daerah, ulama, dan juga para guru. Diceritakan awal mula para pasukan Inggris datang ke tanah Melayu bukan untuk menjajah. Mereka berdalih akan bekerja sama memajukan tanah Melayu, menjadikan rakyat Melayu makmur. Hingga terciptalah sebuah perjanjian dengan Sultan Melayu pada saat itu dan mengizinkan para tentara Inggris datang. Namun Inggris yang mengetahui hasil bumi tanah Melayu yang kaya dan tentara Inggris sudah semakin kuat dengan senjata modernnya pada saat itu. Keserakahan dan haus akan kekayaan membuat Inggris melanggar janjinya sendiri dan mulai melakukan kekerasan terhadap rakyat Melayu dan menjajah sebagian daerah di tanah Melayu. Akan tetapi di antara pertemuan itu ada saja orang yang menjadi racun dan terkesan memadamkan api semangat para pejuang yang pada saat itu siap untuk melawan Inggris. Pak Deris mengatakan mau melawan pakai apa, sedangkan Inggris mempunyai senjata modern. Melawan Inggris sama saja dengan melakukan bunuh diri massal. Namun dari perkataan Deris tidak membuat Datuk Raja Muhammad merubah niatnya yang akan melawan balik pasukan tentara Inggris. Justru di sini mereka harus pandai membuat rencana dan strategi dan tidak bertindak ceroboh dalam melakukan perlawanan. Di sini para datuk dan para ulama sepakat mengeluarkan fatwa untuk melakukan perlawanan kepada pasukan Inggris yang sudah melakukan kejoliman dan sudah merebut tanah Melayu dari mereka. Dari rapat tersebut diakhiri dengan pemilihan seorang ketua. Siapa di antara mereka yang layak dijadikan pemimpin untuk melakukan misi besar ini? Salah satu ulama di sana mempercayakan kepada anak murid Tok Aji, yaitu kepada Mat Kilau. Para ulama percaya kepada Mat Kilau. Selain mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, cerdas, Mat Kilau juga adalah murid yang pandai dalam ilmu agama. Di sini kenapa ulama menekankan pemimpin yang harus taat kepada agama, karena ilmu agama bisa membentuk karakter dari seseorang. Dari ajaran agamalah kita bisa menjadi orang yang sabar, tidak gegabah dan bijak dalam setiap mengambil keputusan. Keputusan tersebut diperkuat oleh Datuk Raja Muhammad. Apa salahnya mempercayakan seorang pemimpin kepada pemuda seperti Mat Kilau? Namun dari keputusan tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh semua orang. Salah satunya Awang yang masih ngotot tak terima keputusan tersebut. Seharusnya dia yang layak untuk dijadikan ketua, apalagi Awang adalah sebagai anak dari Tok Gajah. Tak lama kemudian Tok Gajah datang melihat kelakuan dari Awang. Itulah alasan Tok Gajah ayahnya tidak menunjuk Awang sebagai ketua. Sifat yang paling berbahaya dalam diri manusia adalah iri dan dengki. Dan Awang belum bisa mengendalikan emosinya sendiri. Sebagai seorang pemimpin yang membawa nahkoda harus bisa meredam emosinya sendiri.
Suatu ketika banyak para pasukan pesan Inggris dan nilai kembali hidup yang berpulang. kita Mereka dapat ya datang ke teman-teman. sebuah pasar untuk meminta pajak dari para pedagang. Tak sedikit dari mereka yang tidak bisa membayar malah dihancurkan barang dagangannya. Di tengah semakin mengganas pasukan Inggris, tak lama Mat Kilau datang. Abang Kilau! Nggak kena. Wah, ilmu bela dirinya luar biasa nih. Mat Kilau berhasil membuat para pasukan Inggris babak belur. Namun tiba-tiba saja datang Awang yang malah menghadangnya. Awang malah menghadangi. Tak hanya Awang, ternyata Daenerys adalah seorang pengkhianat. Dia berkhianat dan bersekutu dengan Inggris demi untuk menyelamatkan anaknya, yaitu si Mamat yang kini disekap, tersiksa di penjara. Banyak pengkhianat Daenerys berjanji akan mengeluarkan Mamat dari penjara. Namun Mamat sendiri tidak ingin jika ayahnya harus menjadi pengkhianat bangsa demi untuk sekedar menyelamatkan dirinya. Lebih baik Mamat mati di penjara daripada ayahnya harus menjadi seorang pengkhianat. Biarkan Mamat mati di sini. Janji dengan Mas! Perlawanan yang dilakukan Mat Kilau membuat para pasukan Inggris kembali datang. Dan kini mereka datang dengan Kapten Shire dan juga jagoannya Toga untuk mencari Mat Kilau. Di tengah kekacauan yang terjadi, tak lama Mat Kilau datang bersama Wahid dan juga Yasin. Para pasukan Inggris tak berdaya ketika Mat Kilau berhasil melumpuhkan Kapten Shire. Akan tetapi lagi-lagi Awang datang meminta kepada Mat Kilau untuk melepaskan Kapten Shire. Entah apa yang buat Awang kini malah menjadi berpihak kepada Inggris. Namun saat itu ucapan Awang cukup masuk di akal. Jika Mat Kilau membunuh Shire, pastinya pasukan Inggris akan menyerang balik dan itu akan berdampak kepada rakyat yang akan menjadi korban. Dia pun akhirnya melepaskan Kapten Shire. Kapten Shire lalu berkata dengan lantang di hadapan semua rakyat Melayu, "Lihatlah apa yang terjadi di hadapan mata kalian. Orang Melayu tak akan bisa melawan tentara Inggris. Karena bangsa Melayu adalah bangsa yang terpecah belah, tidak pernah bisa bersatu. Itulah yang membuat Melayu menjadi lemah. Orang Melayu gampang terhasut tanpa tahu kebenarannya, mudah dibeli dengan iming-iming harta. Sebab itu bangsa Melayu akan sangat mudah dijajah dan dibodoh-bodohi." Perkataan Kapten Shire seperti tamparan keras bagi rakyat Melayu, terutama Mat Kilau. Kapten Shire percaya dengan janji dari Awang yang tidak akan melawan tentara Inggris lagi. Di malam itu Awang datang menjelaskan kepada mereka semua kalau apa yang dia lakukan tadi siang adalah untuk meredam Inggris agar mereka tidak curiga dengan apa yang sedang mereka rencanakan. Awang melakukan rencana itu karena dia melihat pasukan Inggris mendapat kiriman banyak senjata laras panjang. Dengan senjata tersebut akan sulit bagi mereka melawan Inggris. Di sini Awang juga merencanakan yang akan mencuri senjata mereka. Namun rencana itu ditentang oleh Mat Kilau karena sama saja mereka masuk ke dalam mulut harimau. Sebagian dari mereka ada yang setuju dengan usulan dari Awang. Itu jalan satu-satunya untuk bisa mengimbangi pasukan Inggris. Perkataan Awang yang tidak konsisten, dia mengatakan untuk jangan gegabah. Tapi di lain sisi, dia malah mengajak melakukan perampasan senjata. Di rumah, Ruqyah sebagai istri Wahid sangat mengkhawatirkan suaminya yang ikut tergabung dalam rencana pemberontakan. Apalagi saat itu dia sedang hamil tua anak pertama mereka. Ruqyah takut jika anaknya terlahir akan menjadi yatim. Kadang-kadang Kia terfikir, adakah abang lebih pentingkan keluarga atau abang Kilau dan perjuangan? Namun Wahid lebih mementingkan agama dan bangsa lebih dari apapun. Mau tidak mau, suka tidak suka, tapi itu faktanya. Segala halangan tidak ada yang bisa mengubah pendiriannya. Wahid hanya meminta kepada Ruqyah menjadi penyemangat bagi dirinya dalam berjuang melawan tentara Inggris. Sementara itu, diam-diam Awang bersama yang Oke lainnya. teman-teman, luar biasa sekali film dari Mat Kilau ini. Saya baru menyaksikan review filmnya ini. Nah teman-teman, sebenarnya video ini masih ada kelanjutannya ya, karena di video asli durasinya 23 menit 22 detik. Namun karena saya menghargai kreator aslinya ya, jadi di sini saya hanya mereaksi setengahnya saja. Nah setengahnya lagi teman-teman bisa menyaksikan atau nonton sampai akhir di channel AF Horror ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya menyaksikan atau sama-sama mereaksi film dari Mat Kilau.